Halo sahabatku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Temanku semua, sahabatku, hari ini pagi di tempat saya ini cuaca agak redup. Ini sekarang bulan Oktober awal 2021. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, karena ini pancaroba ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin review edukasi tentang CRV Gen 1. Mudah-mudahan saya beserta tim, mohon doanya ya, selalu diberikan kesehatan supaya tetap bisa memberikan informasi yang insya Allah informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari mobil bekas. Beli di saya enggak masalah, saya cuma berbagi saja di sini. Jadi banyak teman-teman ini komen di bawah itu terlalu bertele-tele, harganya nggak disebutkan. Oh, memang ini saya enggak lagi jualan gitu loh ya. Jualan ada lagi di update stok gitu ya teman-teman, mohon dibaca di deskripsinya. Ini CRV Gen 1. Ini adalah CRV Gen 1 yang mana mobil ini diproduksi menurut sumber di internet. Itu saya bacanya itu tahun 96 hingga 2001. Tapi berdasarkan pengalaman saya paling tua punya mobil seperti ini tahun 98. Nah, 98 itu dalam bentuk CBU, dan mungkin perbedaan dari sisi teknis yang paling nyolok dari luar itu yang tahun 98 batu rodanya dia hanya ada 4. Kalau yang 2000-an 99 ke atas hingga 2001 batu rodanya ada 5. Itu yang dari luar, sebetulnya banyak, termasuk emblemnya seperti ini warna gold dan sebagainya itu banyak. Nah, ini cuma mobil ini sudah mengalami sedikit modifikasi pada tampilan, artinya modifikasi tetap standar tapi istilahnya apa ya, ini off-road look atau rally look atau all-wheel drive look lah, pokoknya modifnya ala-ala ganteng lah. Nah, back to GDM-GDM-an. Nah, ini jadi mobil ini saya konsep bersih, kacanya saya beningkan semua, ban kita ganti apa ini, peleknya kaleng besi, dan bannya juga dia sudah duler AT, tapi tetap ukurannya sesuai standar, jadi tidak ada istilahnya meninggikan atau kasih ganjelan bantalan. Dan body molding ataupun bumper kita cat warna primer epoxy, jadi menambah kesan garang. Ini cuma modifikasi, teman-teman boleh tidak setuju, boleh punya ide lain. Nah, ini cuma konsep saja gitu ya. Jadi ini CRV Gen 1, cuma tahun 2002 banyak mobil ini teman-teman. Saya juga sering punya, tapi ya pemakaian lah, soalnya 2002 umumnya sudah Gen 2. Dan mobil ini ada 7 seater. Nah, saya kuncian tak buka nih, sebetulnya saya bawa kunci nih. Nah, buka ini bisa dibuka juga. Mana ini? Ininya, ini bisa dibuka. Mohon maaf, kok nggak bisa tak buka dari dalam, nanti khawatir patah. Belakang itu joknya dia ada dua kecil-kecil, jadi buka dari sini dulu. Nah, gini lah, ini bukanya di tombol di bagian sopir, baru bawahnya gini ya, gitu teman-teman. Ini joknya bagian belakang hanya gini, jadi dia tidak layak untuk orang dewasa dan dia hanya anak-anak. Dan bawahnya seperti ini. Oke teman-teman, banyak orang yang modifikasi di sini dikasih subwoofer audio juga bisa, karena ini di bawahnya juga ada ruang kosong. Dan jok tengah ini dia bisa dilipat rata, dan mungkin dengan mengambil sisi headrestnya gitu ya. Jadi kalau kita cari CRV 2001 dengan interior masih sebagus ini, itu hal yang sulit. Jadi ini jangan dipakai patokan ya, mobil ini, mobil yang saya bikin contoh ini, karena tidak semuanya ada di lapangan seperti ini. Toolkit sembarangnya ada di sini ya. Nah, bekas ini juga ada pernak-pernik toolkitnya. Oke ya, kacanya bisa dibuka pisah seperti Opel Blazer, seperti Terrano yang Grand Road ataupun King Road. Nah, CRV yang naik Gen 2 juga bisa dibuka seperti ini. Dan ini adalah SUV. Oke, kita bahas sekarang dari bagian kanan. Sama dari bagian kiri, bagian kanan seperti ini, dia ada roof rail ini asli. Nah, cara melihatnya mobilnya teman-teman kalau CRV wajib mulus. Nah, diceki, nggak mulus ya nanti dipotong biaya untuk muluskan berapa. Nat-nat pintu seperti ini diceki per pintu. Nah,
ini kan pintu not pintu di bawah ini per pintu. Nah, kemudian jok tengah itu dia cukup lega dan ada handrestnya yang di tengah itu. Nah, di tengah itu ada handrestnya. Terus kemudian di atas itu ada pegangan. Nah, itu pegangan itu untuk guncangan. Jadi teman-teman penumpang yang di belakang itu kalau terjadi mobilnya guncangan ketika off-road, nah itu ada guncangan itu pakai handrest itu. Nah, jadi teman-teman mobil ini ada yang versi 4WD. Bukan 4WD ya, tapi all-wheel drive. Yang tahun lama itu batu rodanya 4, ini kan 5 ya. Kemudian yang belakang sini kalau yang all-wheel drive yang lama itu malah tidak ada mata kucingnya. Nah, gitu ya. Kemudian stiker-stiker ini banyak Jepangan dan emblemnya biasanya warnanya gold. Nah, itu AWD. Mungkin teman-teman banyak yang tahu selain saya, silahkan ditambahkan di kolom komentar, tidak apa-apa untuk melengkapi. Kalau namanya saya ini pasti ada yang kurang, karena juga kita edukasi bersama-sama ya. Nah, untuk rasa naikkan nanti tak jelaskan. CR-V ini lebih istimewa dari yang generasi setelahnya. Apa yang istimewa nanti saya. Terus kemudian ini yang bagian door trim kanan. Nah, seperti ini. Biasanya yang coplok tuh di sini. Ini banyak yang sandal gini, plastiknya dalam, bautnya lepas, itu banyak. Kemudian electric mirror juga banyak yang sudah nggak fungsi, tapi punya saya ini insya Allah fungsi. Nah, kisi AC banyak juga yang patah, tapi banyak juga yang masih baik. Nah, ini yang paling oblak itu biasanya saklar power window-nya di sini. Pasti yang sopir tuh rata-rata juga sudah pada oblak. Nah, itu enggak apa-apa kalau teman-teman lihat seperti itu, umum. Faktor usia dan setir biasanya di sini sudah mangkak, menghitam atau gimana, kena tangan, kena kulit, itu juga wajar. Jadi jangan, ini setirnya masih cukup baik, termasuk klaksonnya ada di sini dan airbag. Tapi saya juga tidak berharap banyak apakah airbagnya masih berfungsi atau tidak. Untuk jok tengah ada pemisah seperti itu, tempat cup holder. Nah, ini kekurangannya juga di bagian door trim, dia tidak ada tempat menyimpan air, hanya di cup holder tengah tadi itu sama di bawahnya tape itu. Kemudian tape ini yang bagian sini rata-rata banyak yang lepas, puklek. Nah, ini. Nah, jadi knopnya AC, pengaturan AC itu rata-rata banyak yang oblak. Nah, terus kemudian ini pembuka tuas kap mesin, umumnya juga ini banyak yang patah. Nah, ini kan enggak, banyak yang patah. Gitu ya teman-teman ya. Ada sign di sini. Spionnya tidak retract, tapi kalau untuk yang versi all-wheel drive dia retract. Nah, yang sunroof saya belum pernah jumpa kalau yang seperti ini Gen 1. Kalau Gen 2 yang all-wheel drive itu saya pernah punya sunroof. Kalau yang Gen 1 tidak ada. Tidak tahu kalau versi di luar negeri ada, monggo silahkan. Ini tipenya S10. Tipenya dia S10. Kalau yang lama itu kalau tidak salah RD1. Gitu ya. Nah, RD1. Sekarang tak bukakan mesin ini. Mesin ini dia 2000 cc. Kok angel sih buka iki apa? Nah, 2000 cc DOHC. Sekarang lihat teman-teman sini ya. Ini ada mesin 2000 cc DOHC dengan kode mesin F20. Nah, mesin ini tenaganya kurang lebih 140 HP. Nah, itu nomor rangka ada di situ. Kalau nomor rangka di situ ya, nomor rangka di situ. Kemudian si nomor mesin juga ada di bawah sini. Mesin ini cukup bandel, walaupun dia belum iVTEC seperti yang setelah ini, tapi dia kalau ngomong hemat BBM ya nggak begitu, kalau ngomong boros juga nggak begitu, karena mengingat mesinnya juga relatif besar. Untuk Matic dicek sini ya teman-teman. Kalau rata-rata ada kerusakan itu untuk Matic, kalau dia kedip atau tidak pindah itu hanya di sini. Ini namanya solenoid Matic. Nah, jadi dia Maticnya ada 4 percepatan, kalau manualnya 5 percepatan. Kalau untuk overheat hampir jarang saya jumpa mobil seperti ini overheat, kecuali orangnya memang nggak pernah ngerawat. Nah, gitu ya. Untuk blower rem dia cukup oke sih. Apalagi ya kekurangannya ya, mohon nanti diisi teman-teman di kolom komen, tidak apa-apa kekurangan dari si CR-V S10 ini. Nah, dengan seri mesin F20 kekurangan ataupun penyelesaian singkatnya ya. Saya pikir mesin tenaganya cukup, tidak malu-maluin, masih 140-an HP. Kalau BBM tidak boros juga tidak irit, tapi ya termasuk boros dengan mobil sekecil ini. Tapi sama kalau kita bandingkan dengan Escudo mungkin imbang juga.
mobil ini menyentuh angka 18 hingga 110, kurang lebihnya di angka situ per liter kilometer ya. Gitu ya. Habis ini ayo sekarang tak ajak test drive. Tak kontak on. Kalau start harus di P ya teman-teman. Nah ini tak AC dulu biar dingin. Ini pastikan transmisi ini nanti tidak kedap ya teman-teman. Ini tidak kedap dan apa ya, nggak ada yang nyala-nyala lah. Kalau ada yang nyala ya kenapa nyalanya kan gitu, bisa di scan. Kadang-kadang hanya OBD atau apa kok OBD, hanya kadang hanya kabel yang lepas itu dia kan juga nyala, jadi harus di scan kalau teman-teman punya rekanan bengkel yang ada scan. Kemudian dicek matic. Jadi ini maticnya kayak L300 pickup, jadi dia transmisi di sini. Jadi dinaikkan gini, ini R. Nah, dia pastikan langsung respon. Dan kalau teman-teman nyobanya di jalan datar, dia langsung merayap. Jadi tanpa digas merayap. Nah, D. Nah, ini untuk OD ini namanya tombol untuk overdrive. Kapan-kapan tak bikinkan videonya khusus bahas tentang overdrive ini ya. Kalau dibahas ini nanti panjang. Untuk AC dia memang mobil CBU, istilahnya mobil ini juga mobil internasional ya, jadi dia ada AC panasnya. Kemudian power steering mobil ini cukup asik. Mohon maaf saya nggak pakai seat belt karena nanti ini kan jalan di jalan pelan-pelan di perumahan, nanti saya nggak bisa nengok-nengok gini. Nah, dan ini ada airbag kanan kiri, tapi jangan berharap banyak. Tentu airbag itu dengan usia 20 tahun seperti ini tentu juga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi jangan khawatir, ini mobil ini keras, platnya tebal, jadi kuat. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi sebuah accident. Dengan cara sebelum berjalan sholawat ben selamat. Dan kalau sudah sholawat saya gak selamat, itu sepeda cerita nasib ya. Tapi setidaknya kita berusaha. Teman-teman, di sini ada tombol dumi ya. Nah ini ada dumi, ini banyak yang nggak tahu. Dumi ini ketika yang teman-teman punya unit yang CBU yang 98 RD1 itu ya, ini ada colokan untuk di tombol gini pakai kunci untuk memindahkan tawas transmisinya ke N. Nah ini tombol dumi untuk K ini, jadi untuk kunci ya. Ini banyak yang nggak tahu ini. Cuma kalau yang ini nggak ada, ini memang nggak fungsi, memang dumi. Tapi kalau yang versi CPU yang Jepang itu dia ada harus, jadi kalau start itu P itu pindah P-nya ke R ke N itu di tombol di sini. Nah ini banyak yang nggak tahu pasti, karena yang punya versi yang CPU itu kan sangat-sangat jarang. Nah, kemudian pajak mobil ini apa? Oh ini buku apa? Buku petunjuk servis. Tak kira buku nikah. Enggak. Di kameramennya cangkem nih. Buku nikah jadi. Nah, sorry. Ini pajaknya cukup mahal, hampir 3 juta. Nah, ini kekurangan mobil ini salah satunya juga pajak yang cukup relatif mahal. Progresif 3 juta. Itu progresif tapi ya. Progresif. Kalau sekarang kalau nggak salah, kalau nggak progresif sekitar 2,4 atau 2,5 lah. Tapi yang pasti masih 2 juta ke atas. Nah, terus kemudian kaki-kaki ya, ini perlu yang kita bahas bahwasanya mobil ini kakinya rasa naikannya menurut saya lebih enak daripada yang Gen 2. Nggak tahu, teman-teman yang pernah punya CR-V Gen 1, Gen 2 silahkan komen. Mungkin saya bisa salah ya. Menurut saya kakinya ini enakan Gen 1 daripada Gen 2 secara kelembutan suspensi ataupun stability-nya. Nah, dia kayaknya nyaman Gen 1 daripada si Gen 2. Terus dashboard saya suka yang Gen 1, dia lebih klasik. Kalau saya ini kan alirannya suka mobil-mobil yang relatif semakin old itu saya semakin suka ya. Tapi nggak tahu ya, kalau ini memang nggak modern, masih klasik. Nah, artinya mobil ini apa ya, klasiknya masih dapat. Dari sisi luar kan dia juga masih mengotak. Nah, ngotak-ngotak itu sesuatu yang indah apabila kita kemas, kita pernak-pernik dengan baik. Kemudian belakang itu ada apa ya? AC-nya nggak ada. Nah itu kalau kita penumpang penuh mungkin bisa kekurangan udara dingin, tapi kayaknya sih enggak juga. Dan orang punya CR-V ini ngapain bawa orang penuh-penuh itu ya? Dingin Pak, ya. di belakang dingin ya? Dingin Pak. Pas kameramen? Dingin. Beneran? Iya. Nah, kita kan di Malang. Anyes. Kita kan di Batu, jadi ya bisa. Mungkin kalau di Jakarta mungkin nggak bisa sedingin ini. Tapi kalau di Bandung, di Malang dingin.
Yang tengah agak dingin, yang depan dingin, belakang hangat. Oh, belakang hangat. Iya. Iya. Terus apa lagi ya? Saya pikir yang lainnya cukup gitu. Untuk power steering cukup asik. Dia tidak keberatan juga tidak kentengan. Nah, power steering itu kalau terlalu ringan juga saya nggak suka. Kemudian ini logo ya. Ini kan logonya hanya udah begini. Nah, ini kalau yang versi CPU dia ada tulisannya CRV gitu, kuning kalau nggak salah. Nah, gitu. Kemudian apalagi? Saya pikir yang lainnya cukup. Tanjakan oke, turunan oke, jadi matic-nya ini juga relatif kuat. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang dapat mobil seperti ini matic ataupun manual sama aja, matic-nya juga relatif kuat. Jarang CRV Gen 1 itu bermasalah kapasnya habis itu, kecuali orangnya memang bener-bener tidak kerawat. Jarang. Mobil ini kuat matic-nya. Mungkin faktor solenoid tadi yang saya sebutkan tadi ketika review mesin tadi itu, kadang-kadang di situ yang dia rusaknya di situ, dan kita kadang agak pusing cari spare partnya, harus cari copotan karena spare part barunya kayaknya sih sulit, jadi carinya bekas juga copotan dari luar negeri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung kami, subscribe, like, komen yang sopan. Nah, kita orang timur, komen yang sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.